Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firnawan dengan NIM 670521309. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sensor IoT dan juga cloud computing di dalam IoT. Baik, untuk IoT itu sendiri, pengertiannya yaitu adalah Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Lalu di dalam Internet of Things itu sendiri tidak terlepas dari sensor-sensor yang bekerja untuk menyempurnakannya, dan jenis-jenis sensor itu sangat banyak, dan itu menjadi penunjang bagi project Internet of Things agar bekerja. Nah, sensor merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi sesuatu, di mana pendeteksinya dapat berupa suhu, kecepatan, jarak, dan juga dapat mengukur magnitud atau besaran sesuatu. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis sensor dan juga fungsinya. Yang pertama adalah sensor cahaya. Ya, sesuai dengan namanya, sensor ini digunakan terhadap objek yang memiliki bentuk cahaya. Sensor cahaya juga memiliki 3 macam kategori, antara lain yaitu ada fotovoltaik, ada fotokonduktif, dan fotolistrik. Lalu yang kedua ada sensor tekanan, di mana sensor tekanan adalah sensor yang memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat menjadi sebuah sinyal listrik. Lalu yang ketiga adalah sensor proximity. Sensor ini sering kita jumpai di smartphone kalian, di mana sensor proximity ini dikenal juga dengan sensor jarak. Yakni sensor yang mampu mendeteksi keberadaan benda yang berada di dekatnya tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Lalu yang selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini bekerja menggunakan prinsip pantulan gelombang suara. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sensor kecepatan atau PRM. Proses yang digunakan dalam sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Lalu yang selanjutnya ada sensor magnet. Sensor magnet sangat berpengaruh terhadap medan magnet. Sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembaban, asap, ataupun uap. Lalu ada sensor penyandi yang dikenal juga dengan encoder. Sensor ini digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putaran dari suatu alat. Lalu ada sensor flow meter. Sensor ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengetahui flow dari suatu material baik solid maupun liquid. Lalu ada sensor flame. Sesuai dengan namanya, sensor ini dapat mendeteksi nyala api dengan panjang gelombang 760 nanometer sampai dengan 1100 nanometer. Lalu yang selanjutnya adalah sensor temperatur dan kelembaban. Nah, sensor ini juga termasuk atau sering disebut juga dengan sensor suhu. Jenis sensor ini dapat mendeteksi sebuah temperatur dan kelembaban. Sensor ini fungsi utamanya yaitu untuk proses pengukuran suhu dan kelembaban. Misalnya saja ketika Anda membuat proyek stasiun cuaca berukuran kecil, membuat termostat atau aplikasi yang berhubungan dengan pertanian. Nah, sensor ini juga memiliki, atau sensor temperatur dan kelembaban ini juga memiliki beberapa jenis atau beberapa tipe. Di antaranya ada sensor DHT11, ada sensor DHT22, sensor DS18B20, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya yaitu ada sensor jarak, di mana sensor jarak ini cocok digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan perhitungan jarak antara suatu benda dengan benda lainnya. Contohnya, jika kita membuat robot yang dapat berjalan tanpa menabrak tembok, mengukur kedalaman suatu ruang, dan aplikasi-aplikasi kreatif lainnya. Nah, sensor jarak sendiri yang paling sering ditemukan di Indonesia yaitu ada sensor jarak dari Sharp GP2Y0A21YK0F. Yaitu dalam proses pengukurannya dengan menggunakan sensor jarak ini memanfaatkan sinar inframerah. Dan sensor ini akurat untuk mengukur jarak di rentang 10-80 cm. Lalu selanjutnya ada sensor HC-SR04. Sensor jarak ini adalah sensor yang memanfaatkan pantulan frekuensi suara ultrasonik. Cara kerjanya mirip dengan radar. Lalu yang selanjutnya ada sensor intensitas cahaya. Nah, ini merupakan sensor yang terakhir, di mana sensor cahaya digunakan untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan cahaya.
Misal membuat lampu merah menyala otomatis jika maaf. Misal membuat lampu rumah menyala otomatis jika keadaan di luar rumah sudah gelap. Sensor cahaya juga dikenal dengan nama fotoresistor. Harganya cukup murah, berkisar hingga di angka 1.500 sampai 3.000. Oke, itu mungkin untuk sensor. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tentang cloud atau yang sering kita kenal dengan cloud computing. Nah, cloud computing ini secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet atau cloud. Nah, di IoT sendiri itu juga sering dikenal dengan IoT Cloud Platform ya, merupakan aplikasi yang menawarkan layanan untuk manajemen keamanan, manajemen perangkat, manajemen policy, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi pada IoT Cloud Platform ini digunakan protokol komunikasi HTTP. Nah, lalu ada pun beberapa layanan tentang dalam sebuah cloud computing, yaitu yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS, yaitu merupakan layanan di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT seperti storage, memory, network, dan sebagainya yang mendefinisikan besarnya CPU, storage, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang kita sewa sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu ada yang kedua ada Software as a Service atau SaaS. Nah, di mana jenis layanan yang diberikan kepada konsumen dengan bentuk menggunakan atau pemakaian aplikasi. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat dan aplikasi ini berbentuk web sehingga dapat diakses dengan mudah selama terdapat koneksi internet. Lalu yang ketiga ada Platform as a Service, merupakan layanan pada cloud computing yang menekankan pada penyediaan platform untuk mengoperasikan sistem dan aplikasi secara cepat dan mudah. Nah, lalu apa hubungannya Internet of Things dengan cloud computing? Dari kedua hal di atas, IoT dan cloud computing, dapat kita katakan bahwa Internet of Things merupakan teknologi pelengkap dari sebuah cloud computing. Kita dapat mengambil contoh seperti ini. Dalam sebuah layanan kesehatan atau kita bilang teknologi smart health, dengan melalui pemanfaatan IoT berbasis perangkat mobile, aplikasi mobile, dan jaringan internet, pada layanan kesehatan ini, dokter dapat memeriksa pasien dan mengetahui gejala penyakit pasien melalui aplikasi mobile yang berbasis Internet of Things, koneksi internet, dan cloud computing. Pada sistem ini, pasien dapat melakukan input gejala atau keluhan yang ada untuk kemudian data akan dikirim ke server dan diterima oleh dokter. Sehingga dokter tidak perlu bertemu langsung dengan pasien, hanya perlu berkomunikasi via handphone misalnya atau via device lainnya. Nah, pada sistem ini mohon maaf, berdasarkan data yang diterima secara online oleh dokter, nantinya dokter akan menentukan gejala penyakit yang diderita oleh pasien untuk kemudian diberikan penanganan. Nah, berdasarkan contoh di atas, IoT atau Internet of Things digunakan di dalamnya menjadi pelengkap terhadap teknologi cloud computing, khususnya di bidang kesehatan. Itu merupakan salah satu contoh hubungan antara IoT atau Internet of Things dengan cloud computing. Oke, untuk kesimpulannya, Internet of Things menggambarkan terhubungnya semua benda fisik ke jaringan internet yang tentunya sangat berkaitan dengan bisnis di semua industri yang semakin berkembang. Lalu, di dalam Internet of Things itu sendiri juga pasti terdapat sensor-sensor yang bekerja. Nah, untuk menggunakan sensornya, kita hanya tinggal memilih dan kita tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan project yang akan kita buat. Misalnya kita ingin membuat project apa, maka kita pun juga harus menentukan sensor yang tepat untuk project tersebut. Nah, lalu untuk cloud computing itu sendiri, seperti yang tadi dibilang bahwa cloud computing merupakan bagian atau tapi Internet of Things itu merupakan pelengkap dari sebuah cloud computing atau komputasi awan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.